بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gilmu semuanya, apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang selalu bahagia. Ya, tentunya seperti Reza yang hari ini bahagia banget bisa jumpa sama kalian semua lagi, sahabat Ngilmu. Tentunya di program kesayangan kita, di program Ramu Ramadan Ngilmu, yang sebentar lagi nih kayaknya udah mau selesai ya. Aduh, ini tinggal beberapa episode lagi nih kita menemani kalian. Tapi mudah-mudahan nanti di sepanjang Ramadan ini Ramu ini benar-benar memberikan ilmu dan manfaat buat kalian semua ya. Seperti biasa sore hari ini Reza sudah bersama Ustadz kita yang terkece, yaitu Ustadz Ahla Kembara LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Bagaimana Allah. kabar Kak Reza? Saya dalam keadaan sehat walafiat Ustadz, cuman agak serak Ustadz. Oh iya. Agak serak aja saya. Kebanyakan es mungkin. Kayak kebanyakan es kayaknya. Baiklah, Iya. Ustadz, hari ini kita akan membahas, tentunya ada tema-tema yang apa ya? Ini berkaitan lagi sama kehidupan kita seperti biasa nih Pak Ustadz. Tema kita sore hari ini adalah nikmatnya khusyuk dalam sholat Pak Ustadz. Nah, ini kayaknya kita ini problem kita banget ya. Problem kita kadang suka susah banget kalau suruh khusyuk. Ntar ada tukang mie ayam lewat ya kan, ada apa lewat tuh kita langsung suka begitu. Bener nggak sih sahabat ngilmu, kalian suka begitu ya? Bener nggak? Ini kayaknya yang lagi nonton iya aja nih katanya ya. Baiklah, tadi di awal kita sama-sama sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Yahya Ayas Bakhobazi, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 11 ya. 1 sampai 11. 1 sampai 11 ya, seperti itu. Jadi kita akan langsung mendengarkan tausiahnya seperti apa nih, supaya kita bisa dapat nih ilmu tentang gimana caranya mendapatkan kenikmatan sholat dan bisa khusyuk di dalam sholat. Baiklah, tanpa berpanjang lebar Reza akan langsung mempersilakan Ustadz kita, yaitu Ustadz Ahla Kembara LCMA, untuk langsung membacakan atau memberikan tausiahnya untuk kita semua. Silakan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatin islamiyah, tahiyatin mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang manusia
tentunya kita ingin menjadi orang yang beruntung. Betul ya Kak Reza ya? Betul banget dong Pak Ustadz. Kita sebagai seorang mukmin tentu bukan hanya sekadar keuntungan dunia saja yang kita kejar, tapi juga keuntungan ukhrawi, keuntungan akhirat. Ya. Apa kriteria seorang mukmin yang beruntung itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. 1 dan 2. Ya, 1 dan 2 surat Al-Mu'minun. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa orang-orang yang beriman yang mendapatkan keuntungan tersebut? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Baik. Sehingga dari ayat kedua tadi bisa kita pahami bahwa di antara kriteria orang mukmin yang beruntung adalah orang yang senantiasa khusyuk dalam sholatnya. Baik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghubungkan keuntungan dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Baik. Artinya apa? Bisa dipahami orang-orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, mereka bukan kategori orang yang beruntung. Jadi orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya tidak masuk kategori ayat 1 surat Al-Mu'minun itu. Baik. Bukan orang-orang yang beruntung. Kalau orang yang khusyuk sholatnya itu orang yang beruntung, maka kebalikannya. Mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, mereka bukan orang yang beruntung. Ya. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sekarang nih Kak Reza ya, dan sahabat ilmu sekalian. Apa itu khusyuk? Ya, itu. Khusyuk. Ya, kita sering kan mendengar kata khusyuk. Khusyuk itu secara bahasa artinya adalah al-khudu', tunduk. Ya, itu dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah karangan Ibnu Faris disebutkan khusyuk itu artinya khudu' atau tunduk. Baik. Kemudian di kitab yang lain Mufradatu Al-Fadhil Quran karya Syekh Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau menjelaskan makna khusyuk adalah ad-dhara'ah, rendah hati. Baik. Kemudian dalam arti yang lain juga disebutkan khusyuk juga berarti at-tadhallul. At-tadhallul itu merendahkan diri. Nah, rendah diri. Jadi bisa kita simpulkan nih Kak Reza, secara bahasa khusyuk itu ada 3 makna sekaligus. Baik. Pertama adalah tunduk, yang kedua adalah rendah hati, Baik. yang ketiga adalah merendahkan diri. Ya, at-tadhallul, merendahkan diri. Baik. Ya, bisa diartikan juga menghinakan diri. Nah, seperti itu. Ya, dari kata al-dhullu. Al-dhullu itu artinya kan hina. Nah, itu, rendah. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti khusyuk secara bahasa. Sedangkan secara istilah, ya, khusyuk adalah tegaknya hati seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri. Artinya dia ketika sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan rendah hati, dengan perasaan rendah diri, tunduk. Kak Reza pernah lihat abdi dalam keraton ketika mau menghadap rajanya, bagaimana sikap mereka? Merundukkan kepala. Bahkan ada yang sampai berjalan dengan jongkok. Betul. Kalau istilahnya itu laku dodok. Laku dodok gitu kan. Ya, berjalan dengan jongkok. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran tunduk, sikap tunduk atau sikap merendah. Merendah tadi ya. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana sikap abdi dalam kepada rajanya. Betul. Dengan begitu tunduk dan pasrahnya mereka, merendahkan hatinya, bahkan bisa dikatakan merendahkan dirinya di hadapan rajanya. Betul. Lalu bagaimana kita sebagai manusia diberikan kewajiban
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dalam hal ini kewajiban sholat. Betul. Nah, apakah kita sudah mengimplementasikan sikap tunduk tersebut? Betul. Ya, bagaimana sholat kita selama ini? Apakah hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja? Nah. Sekadar menggugurkan kewajiban? Nah, Betul. tentu ini harus menjadi bahan muhasabah dan evaluasi bagi Betul, diri kita betul. masing-masing. Betul. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di surat Al-Mu'minun tadi, Allah menyebutkan kriteria orang mukmin yang beruntung adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Betul. Itu yang disebutkan pertama kali. Maka ini sangat relate dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada alasan kuat kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah kriteria mukmin yang beruntung. Disebutkan pertama kali lagi, ya kan? Setelah ayat qad aflahal mu'minun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Maka jika sholatnya itu baik, sungguh dia beruntung dan selamat. Wa in fasadat, dan jika sholatnya itu rusak, buruk, faqad khaba wa khasira. Maka sungguh dia rugi dan celaka. Nah, begitulah sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Warning atau peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang khusyuk dalam sholatnya, kelak dia akan selamat dan beruntung. Dan inilah hubungan erat antara firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 dengan sabda Nabi yang saya sebutkan tadi. Betul. Sedangkan orang yang sholatnya rusak, buruk, tidak ada usaha untuk khusyuk, maka dia menjadi orang yang rugi dan celaka. Betul. Baik dunia maupun akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Mungkin demikian yang bisa kita ulas pada kesempatan tausiah kali ini sebagai pengantar saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perihal sholat itu kan sebenarnya sangat kompleks ya Pak Ustadz ya. Kita kayak yang pas gini-gini kadang ada orang yang kalau sholat tuh buru-buru, yang kita karena dikejar waktu, yang kita gimana mereka langsung apa ya istilahnya, hanya kayak ya tadi yang Pak Ustadz bilang tadi, menggugurkan tugas, akhirnya jatuhnya seperti itu kan. Bahkan ada yang apa ya kayak seneng banget mungkin kalau yang apa ya bahasanya tuh, kalau sholat tuh seneng sendiri, terus kayak ini biar cepet lah, gue biar cepet nih. Nah kan ada yang gitu ya Pak Ustadz ya. Ada yang senengnya aku kalau mau sholat aku pokoknya mau jamaah, ada yang gitu. Jadi makanya ini hal yang kompleks sebenarnya itu. Jadi kayak sebenarnya ini hal yang kalau kita udah bener belum sih? Yuk coba benahi diri kita nih. Kita udah bener belum sih, sholat kita nih udah bener apa belum? Terus gerak-gerakannya udah sesuai dengan yang diharuskan apa belum? Betul. Bacaannya sudah benar apa belum? Itu sih sebenarnya yang jadi jadi satu apa ya, keharusan gitu loh, dibandingkan dengan kita kayak yang pokoknya gue harus kalau mau ini harus sholat harus ke masjid. Jadi kadang-kadang kalau memaksakan gimana Pak Ustadz jatuhnya Pak Ustadz? Gimana? Jadi misal kondisinya saat itu kita tidak bisa untuk pergi ke kita tidak bisa untuk ke sholat ke masjid. Tapi akhirnya kita kayak ada orang yang enggak, pokoknya gue kalau gini gue harus sholatnya harus di masjid. Nah itu kalau memaksakan dan akhirnya mengorbankan orang lain, misal dia lagi di acaranya harus terhenti dulu, seperti itu gimana tuh Pak Ustadz? Gitu. Yang perlu kita ketahui adalah sholat berjamaah di masjid itu menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang ditekankan. Tapi tidak sampai taraf wajib. Tidak sampai level wajib. Tentunya kita sebagai seorang muslim tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sesuai dengan kemampuan kita. Lantas bagaimana jika dalam kondisi-kondisi tertentu ada situasi yang mengharuskan kita tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Maka itu bisa dikatakan sebagai udzur syar'i. Artinya halangan
yang memang dimaklumi oleh syariat, sehingga yang tadinya dalam kondisi normal kita dianjurkan, ditekankan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya, karena ada situasi tertentu, maka ya mungkin bisa kita sholat tidak di masjid, mungkin bisa berjamaah di acara tersebut. Betul, Ya. Kan biasanya kalau di event-event atau di acara-acara tertentu kan biasanya panitia itu kan menyediakan space buat sholat kan, atau ruangan untuk sholat. Betul. Ya, seperti itu. Bisa itu difungsikan sebagai tempat untuk sholat berjamaah. Gitu. Apalagi kalau mungkin dari tempat acara dengan masjid dekat, ya memang lebih baik ke masjid, ke masjid saja sekalian, seperti itu. Baik. Dan terkadang dalam situasi tertentu kita diberikan keringanan, diberikan rukhsah, dibolehkan untuk menunda sejenak waktu sholat. Artinya ketika misalnya nih zuhur jam 12, jam 12 siang, kita ternyata jam 12 masih belajar atau mungkin masih ada acara-acara tertentu yang harus akhirnya ini agak telat ya, mundur waktunya. Maka dalam situasi-situasi tertentu seperti itu dibolehkan, ya. Karena apa? Sholat zuhur atau waktu sholat zuhur itu termasuk waktunya luas, ya. Atau bisa dikatakan dalam ilmu usul fikih itu wajib muwassa, kewajiban yang masih punya waktu luas. Ya kan? Jadi kalau mungkin agak mundur mundur lah ya, mundur agak sebentar gitu, itu insya Allah masih bisa dimaklumi kalau memang ada situasi-situasi tertentu. Tapi memang selama bisa kita maksimalkan dengan cara menunaikannya di awal waktu, maka lebih baik kita segera tunaikan seperti itu. Kembali ke kondisi. Baik. Saya tuh sering Pak Ustadz, dulu zaman saya kompetisi itu kan start mulai acara itu jam 6 Pak Ustadz. Jadi pas di waktu maghrib. Jam 6 ya. Jadi itu semua pengisi acara begitu jadi waktu di CB atau di commercial break yang pertama itu mereka langsung tuh pada bawa sejadah. Jadi sholatnya dimanapun Pak Ustadz. Jadi kayak yang ada di depan ruangan lah, ada yang di pokoknya di backstage tuh mereka langsung gelar sholat. Itulah, itu kan maksudnya itu kan momen-momen kita nggak bisa ya, itu karena acara sudah berjalan, kita nggak bisa meninggalkan sekian menit kita buat bondong-bondong sholat kemana. Itu yang gitu tuh yang Eja maksud tadi tuh. Jadi kita dengan keadaan yang itu ya kita langsung bawa saja sholat di tempat yang ada yang sedekat mungkin dengan tempat kerja. Begitu mulai ya langsung naik panggung lagi gitu. Baiklah. Ya, insya Allah mudah-mudahan itu bagian dari uzur yang dimaafkan ya. Daripada kita meninggalkan sholat sama sekali. Betul. Jadi ya sebisa mungkin tetap kita laksanakan sholat dulu, walaupun mungkin dalam keadaan yang terbatas, yang darurat seperti itu. Siap Pak Ustadz. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita semua ya. Yang penting kalau kalian memang sedang dalam keadaan yang itu tadi seperti yang Ustadz bilang, kita lagi ada uzur, kita lagi ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, carilah sela-sela untuk bisa menunaikan sholat. Yang penting sholat, jangan sampai nggak sholat tuh yang jelek itu yang nggak sholat, ya kan, seperti itu ya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Nggak ada alasannya sama sekali. Dengerin ya sahabat ilmu ya, nih yang masih suka bolong-bolong surah, ayo surah. Baiklah, sekarang kita akan langsung ke pertanyaan yang dilontarkan oleh beberapa sahabat ngilmu ya Pak Ustadz ya. Ini ada Mbak Nilam yang bertanya tentang bagaimana cara agar sholat selalu khusyuk. Nah ini nih, ini PR banget nih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, agar sholat kita selalu khusyuk, anggaplah sholat itu terakhir yang kita lakukan. Sholat yang terakhir kita lakukan. Ini sesuai dengan pesan Rasulullah SAW. Idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwadda'. Jika engkau mendirikan sholat, sedang menunaikan sholat, maka sholatlah seakan-akan itu adalah sholat perpisahan, sholat terakhirmu. Kita kan kalau misalnya dalam situasi tertentu, dalam momentum tertentu, dan ternyata itu adalah hari terakhir misalnya, kan kita akan memaksimalkan dengan semaksimal mungkin ya, menggunakan waktu tersebut dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya kan, seperti itu. Agar ada kesan gitu kan, tidak menyesal gitu. Begitu juga dalam sholat.
Maka kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, anggap itu adalah sholat terakhir kita. Baik. Ya, seakan-akan wah kita sudah nggak ada kesempatan Buat lagi sholat gitu, lagi buat nih, sholat deh. lagi. Maka perbaguslah pada saat seperti itu. Nah, Baik. yang kedua, ya, agar sholat kita khusyuk adalah niatkan ikhlas karena Allah. Baik. Ya, ikhlas itu adalah melakukan suatu ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sekaligus hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga adalah memahami Mhm. bacaan yang kita lantunkan. Baik. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, Salam. ya. Wah, Ustadz, saya belum tahu terjemahannya, belum tahu maknanya. Belajar makanya. Baik. Nah, seperti itu. Yang keempat, ya, adalah tumakninah. Mhm. Tenang dalam melakukan gerakan sholat, tidak terburu-buru, Nah. tidak terburu-buru, ya. Kemudian yang kelima adalah berusaha semaksimal mungkin agar hati kita fokus memahami dan menghayati bacaan-bacaan yang kita lantunkan. Lantunkan. Seperti itu. Gitu ya Pak Ustadz. Ya. Iya. Jadi sebenarnya itu ya agak-agak kayak gampang-gampang susah gitu ya. Sebenarnya kalau didengerin apa yang Ustadz bilang ya bisa kita lakuin, cuman Iya. kalau udah begitu aplikasinya subhanallah kayak kemarin tuh Pak Ustadz, ini Iya. Eja agak keluar sedikit dari bahasan Ustadz ini. Iya, Ya. Kemarin boleh. nih baru kemarin banget Pak Ustadz. Eja kemarin kita terbang ke Kendari. Mm-mm. Itu kita terbang di jam 3 pagi Pak Ustadz. Nah, Iya. itu otomatis banyak banget orang-orang yang ya termasuk saya sendiri, maksudnya dengan tim semua kita ngelakuin sholat itu dalam pesawat Pak Ustadz. Oh, gitu, dengan iya. keadaan duduk itu nggak masalah Pak Ustadz. Nggak Ya? apa-apa. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa ya Pak Ustadz. Nggak Ya? apa-apa. Soalnya kita ya kan turun-turun nyampe Kendari di jam 7 Iya. Pak Ustadz. Nggak mungkin kita mau jadi Iya. ya mau nggak mau kita sholat di atas pesawat dan Mm-mm. memang ya semua orang melakukan itu Iya, gitu. iya. Itu Nggak apa-apa. diperbolehkan ya, Itu Pak? rukhsah. Jadi tidak masalah kita sholat di atas kendaraan misalnya di pesawat seperti itu dalam keadaan duduk dan dalam mungkin keadaan yang tidak menghadap ke kiblat, itu rukhsah. Oke. Itu rukhsah bagi seseorang yang melakukan safar atau perjalanan jauh dan dia sedang berada di atas kendaraan sedangkan Baik. waktu sholat sudah tiba, Baik. maka diperbolehkan dia sholat Diperbolehkan ya Pak Ustadz. Ya? sesuai dengan keadaannya seperti itu. Baik. Ya. Itu tadi untuk Mbak Nilam ya. Semoga tadi pertanyaannya pertanyaannya sudah dijawab dengan sangat luar biasa sekali oleh Ustadz kita sore hari ini, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung yang bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, karena mahal banget beneran deh. Kayak kita tuh sekarang hampir kayak aduh ya Allah, ini mau sholat khusyuk ini kayak aduh kadang diganggu apa. Jadi mudah-mudahan kita Allah berikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk dan mudah-mudahan menjadi hambanya Allah yang beruntung seperti itu ya. Amin. Dan sekarang ada pertanyaan lagi yang kedua Pak Ustadz, datangnya dari Mas Raffi tentang sholat khusyuk itu yang seperti apa? Iya. Yang nangis kah? Kadang-kadang ada yang begitu tuh. Iya. Saya sering Pak Ustadz, begitu Pak Oh, Ustadz. iya. Kayak Insya Allah. kalau pas sholat tuh sambil, nah itu nggak tahu tuh. Kadang ada orang yang ngomong nggak boleh sholat tuh nangis. Nah ada lagi yang itu ngomong itu tapi itu khusyuk. Kata kalau Iya. dia begitu tuh dia sambil ngomong. Ah itu gimana tuh Pak? Iya. Bagaimana kriteria sholat yang khusyuk itu? Iya. Baik. Kalau orang dia melakukan gerakan takbiratul ihram sejak Iya. awal ya. Allahu Akbar. Iya. Dia hayati, kemudian dia pahami makna dari kalimat takbir itu tadi. Iya. Kemudian dia melakukan gerakan itu dengan tenang. Kemudian setelah itu dia membaca doa istiftah, Iya. dilanjutkan dengan Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan gerakan beserta bacaan-bacaan yang memang sudah ditentukan dalam sholat. Kemudian dia memahami makna atau terjemah bacaan tersebut, menghayati bacaan tersebut, dan dia ingat gerakan-gerakan yang ia lakukan, dia ingat rakaat berapa sudah dia tunaikan, Iya. ya kan? Maka itu sudah bisa dikatakan sebagai khusyuk dalam sholat. Walaupun mungkin ya tingkat kekhusyuan itu berbeda-beda. Baik. Ya. Ada yang benar-benar dia itu fokus ya, Iya. memahami bacaan sholatnya. Betul.
Ada yang terkadang masih suka ingat sesuatu di luar sholat. Tapi dia berusaha untuk fokus kembali. Betul. Ya, seperti Betul. itu. Jadi di antara kriteria sholat yaitu tadi, kalau orang tersebut mampu menghayati dan memahami bacaan yang dia lantunkan, kemudian dia melakukan gerakan sholat dengan tenang, Betul. dengan tumakninah, ya, dia ingat rakaat berapa sudah ia tunaikan, maka insya Allah itu sudah termasuk kekhusyuan dalam sholat. Seperti itu. Baik. Seperti itu ya Mas Raffi ya. Jadi itu kalau apa tadi tuh kata Pak Ustadz bilang tuh tadi ya, kalau kita minimal kita dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu kita hafal semua, terus kita ingat semua rakaat kita, jadi nggak keganggu. Kadang kan orang ada yang suka skip ya Pak Ustadz ya. Saya juga kadang aduh ini udah sampai berapa, itu lumrah sih. Nah kalau seperti itu harus fokus kembali. Iya itu makanya dan harus yakin ya, harus yakin. Kira-kira kalau misalnya ragu-ragu nih, ini udah rakaat keberapa ya? Kan kadang kayak seperti itu ya. Nah kita ambil ya yang sesuai dengan keyakinan kita. Kalau misalnya kita, saya yakinnya kayaknya udah sampai rakaat kedua, ya sudah itu. Lanjutkan aja Pak Ustadz. Lanjutkan saja. Nggak boleh kita mikir tuh diem terus atau terus ngulang lagi gitu, nggak boleh Pak Ustadz ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Ya ampun. Ambil yang kita yakini. Ini sudah sampai rakaat keberapa, seperti itu. Aduh baik. Saya teringat saya kejadian kemarin Pak Ustadz, ya kayak berapa bulan ke belakang kemarin lah. Saking saya kan ada di dalam studio terus, jam waktu itu saya udah nggak pakai jam tangan, nggak pegang handphone. Saya pikir waktu itu masih di waktu maghrib. Saya sholat Pak Ustadz, terus makmuman sama salah satu anak band. Ternyata si band niatnya dia sholat isya, saya sholat maghrib. Jadi itu saya udah 3 rakaat selesai saya salam, dia masih bangun lagi. Dan itu buat saya astagfirullahaladzim, gue nggak lihat jam beneran loh, gue pikir masih maghrib ini tuh. Gitu. Jadi itu kalau gitu gimana tuh Pak Ustadz? Iya, jadi apa itu? Beneran ngeblank itu kemarin itu. Jadi diulang lagi sholat isyanya. Nah, itu kan langsung sudah masuk waktu sholat isya kan? Tapi jadi, sudah sholat maghrib belum? Ya itu saya pikir itu masih maghrib, jadi saya sholat maghrib. Gitu. Karena tidak tahu, tetap sholat maghribnya tidak apa-apa. Nah kemudian dilanjutkan dengan sholat isya. Gitu. Aduh, mudah-mudahan si Kiki nonton ya, si Kiki tuh. Baiklah Ustadz, terima kasih Ustadz. Ini pertanyaan ketiga nih Pak Ustadz, datangnya dari Mas Bambang. Yang bertanya tentang apa sih pengaruhnya khusyuk dalam sholat terhadap pribadi seseorang. Nah ini nih efeknya apa Pak Ustadz? Iya. Pertama, sholat adalah bentuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata lidzikri," dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Baik. Begitu kan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam mengingat Allah, baik dalam berzikir maupun ketika sholat, ya, maka inilah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, hati-hati itu akan menjadi tenang, tentram, nyaman. Jadi di antara pengaruh kekhusyuan sholat bagi pribadi seseorang, dia akan menjadi pribadi yang tenang. Yang kedua, orang yang benar-benar menjalankan sholatnya dengan penuh kekhusyuan, dia akan menjadi orang yang hati-hati, orang yang waspada, orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang keji dan munkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Yang ketiga, orang yang menjaga kekhusyuan sholatnya, memelihara sholatnya, kemudian memperhatikan waktu-waktu sholatnya, tidak menunda-nunda, kemudian senantiasa berusaha semaksimal mungkin menunaikan sholat di awal waktunya, maka ini adalah orang-orang yang dia pandai memanage atau mengatur waktunya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab
suatu ketika pernah mengirim surat kepada bawahannya, ya. Beliau radhiyallahu anhu menulis surat, sesungguhnya yang paling menjadi perhatian bagiku adalah urusan sholat. Ya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab meneruskan tulisannya, faman hafidhaha wa hafadha 'alaiha faqad hafadha dinahu. Ya. Kata Umar bin Khattab, maka faman hafidhaha, maka barang siapa menjaga salatnya, wa hafadha 'alaiha, dan memelihara salatnya, ya kan, menjaga waktu salatnya, faqad hafidha dinahu, maka sungguh dia telah menjaga agamanya. Nah, sedangkan orang yang melalaikan sholatnya, ya, kemudian tidak memperhatikan waktu sholatnya, itu kata Umar bin Khattab, niscaya dia nanti akan menyepelekan urusan yang lain. Kalau urusan dengan Allah saja disepelekan, apalagi urusan yang lainnya yang lebih rendah dari itu, yang lebih rendah levelnya dari itu. Nah, tentu dia akan lebih menyepelekan seperti itu. Ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai kita semua menjadi orang yang akhirnya menyepelekan. Mudah-mudahan kita selalu bisa memprioritaskan, karena sholat ya bisa dibilang karena sholat adalah tiang agama tuh. Jadi kalau orang udah nggak sholat tuh, kata mama kayak apa, mama aja kalau bilang tuh, udah kalau kau dunia kau mau kau lepasin gitu aja, ya udah kau nanti tidak dapat apa-apa. Mama kalau ngomong selalu gitu tuh Pak Ustadz, karena maksudnya apapun kita ya yang melindungi kita, ya itu tadi apa sih bahasan luasnya itu seperti apa sih Pak Ustadz? Sholat itu menghindarkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Itu gambarannya itu seperti apa? Apakah tiba-tiba kalau ada orang mau jahat nggak atau apa, tiba-tiba kita punya niat jahat, niat nggak benar, terus jadi akhirnya jadi nggak jadi, atau gimana sih Ustadz? Sebenarnya gimana sih itu? Banyak hikmah dari ayat itu yang bisa kita petik ya. Bisa tadi yang seperti Kak Reza sebutkan, dengan menjaga sholat, Allah tentu juga akan menjaga kita dari hal-hal yang bisa membahayakan diri kita, ya kan? Kata Rasulullah SAW, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kalau orang, maksudnya apa sih menjaga Allah di sini? Bukan terus Allah butuh dijaga, enggak. Maksudnya menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk dalam salat adalah salah satu perintah dalam Islam, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau kita menjaga perintah tersebut, tentunya Allah juga akan menjaga kita, gitu kan. Kemudian yang kedua, ya, orang yang senantiasa khusyuk dalam sholatnya, dia akan lebih hati-hati tadi. Makanya karena kehati-hatiannya, kewaspadaannya, dia menahan dirinya dari hal-hal yang keji dan munkar. Seperti itu. Jadi itu cerminan sholat yang khusyuk, maka akan membuahkan perilaku yang khusyuk pula. Seperti itu. Baik. Mudah-mudahan ya, sekali lagi sahabat ngilmu sekalian, buat kalian yang sudah dan lagi nonton acara ini, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bisa melaksanakan sholat dan menjaga sholat dengan khusyuk ya, supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang Allah janjikan ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan sahabat ngilmu semua yang nonton dapat ilmunya terus diterapin ya. Yang sholatnya belum bener, ayo benerin sekarang, benerin semua tepat waktunya ya kan, bacaannya, gerakannya ya, dimanapun kalau kalian lagi sibuk tetap ingat, insya Allah mudah-mudahan kita dimudahkan untuk diringankan untuk bisa melaksanakan sholat ya Pak Ustadz. Itu sih doanya kita, supaya walaupun dalam kesibukan dunia yang seperti apa, mudah-mudahan kita diringankan untuk melaksanakan sholat. Makanya Kak Eza bisa kita simpulkan, bisa diambil hikmah. Kenapa kalau kita sholat itu harus diawali dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Artinya apa sih Allahu Akbar? Allah Maha besar ya. Itu mendidik kita agar kita itu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merendah di hadapan Allah, ya, bersikap tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah khusyuk itu akan kita dapatkan ya. Bahkan takbiratul ihram itu adalah salah satu rukun dalam sholat, harus dilakukan, harus ditunaikan, harus dijalankan gitu kan. Tanpanya tidak sah. Makanya kemarin kalau kita hubungkan dengan bagaimana orang yang mendapati imam sudah ruku, apakah dia langsung ikut ruku? Iya, dia langsung ikut ruku, tapi diawali dengan takbiratul ihram. Begitu juga mendapati imam sujud,
dia langsung sujud, tapi juga harus diawali dengan takbiratul ihram Betul, seperti itu. Betul. Iya. Mudah-mudahan ilmu kita ini, ilmu yang diberikan oleh Ustadz Ahla bermanfaat ya buat kita. Ini sih pasti bermanfaat sih. Ini buat saya pribadi aja bermanfaat. Kayu, Kak Kikiu gimana? Gilang aman? Semua ya. Nah, tuh ya bermanfaat ya. Mudah-mudahan habis gini kita rajin sholatnya semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih banyak untuk Ustadz Ahla tadi untuk tausiahnya luar biasa sekali dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh sahabat ngilmu dan pertanyaan langsung dari saya tadi. Iya. Baiklah, sekarang ini momen yang paling kita tunggu. Seperti biasa, kita akan langsung mendengarkan doa yang dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Ahla Kembara LCMA. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengadahkan kedua tangan kita memohon ampunan Allah, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala sekaligus bimbingannya sehingga kita menjadi orang-orang yang khusyuk, baik khusyuk ketika sholat maupun khusyuk di luar sholat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat ngilmu sekalian, Eja hari ini benar-benar rasanya udah gimana ya, udah langsung pengen membenahi nih setelah tadi dengar apa yang Ustadz sampaikan ya kan. Kita tuh ya rata-rata selalu menyepelekan yang namanya sholat ya, dengan kadang kesibukan dunia, dengan kadang saya pun merasakan seperti itu. Saya dengan kesibukan saya mungkin saya pernah kayak lalai dalam sholat. Jadi mudah-mudahan setelah mendengarkan tausiah apa yang disampaikan Ustadz tadi, saya pribadi dan kalian semua yang di rumah sana bisa langsung membenahi ya, karena sholat itu penting banget ya, penting sekali. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang selalu menomorsatukan sholat dimanapun kita berada ya, seperti itu. Untuk semua sahabat ngilmu dimanapun berada, sekali lagi Reza ucapkan banyak terima kasih untuk antusias kalian di sore hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menjalani buka puasa sebentar lagi ya, sebentar lagi doang. Oke? Kita akan ketemu lagi besok. Saya Reza Zakaria dan ada Ustadz Ahla Kembara LCMA pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa